Selamat siang pemirsa Metro TV Sumut kembali hadir dalam Dialog Sumut, sebuah program yang mengupas berita dari berbagai sisi di Sumatera Utara. Saya Dana Pangaribuan, inilah Dialog Sumut selengkapnya. Jelang Pilkada Serentak 2020, seluruh Komisi Pemilihan Umum di wilayah Sumatera Utara melakukan berbagai persiapan pelaksanaan pemilu di tengah pandemi COVID-19. Tahapan pemilu kini sudah memasuki pencocokan dan penelitian data pemilih di tiap daerah pelaksana pilkada. Sebanyak 23 kabupaten kota di Sumatera Utara akan menggelar pilkada serentak pada Desember 2020 mendatang. Sejumlah persiapan pun dilakukan guna menghadapi pilkada yang dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Seperti yang dilakukan KPU Kota Medan yang berkomitmen untuk menggelar pemilu dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 sesuai dengan PKPU nomor 5 tahun 2020 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Di mana tahapan sudah memasuki pencocokan dan penelitian data pemilih yang dilakukan petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP secara door-to-door, lengkap menggunakan APD sejak 15 Juli hingga 13 Agustus mendatang. Sebelumnya 4.294 PPDP sudah menjalani pemeriksaan rapid test, 121 diantaranya reaktif COVID-19 dan langsung diganti dengan petugas yang baru. KPU Kota Medan meyakinkan bahwa petugas yang melakukan verifikasi data ke lapangan adalah mereka yang bebas COVID-19 sehingga tidak beresiko menularkan virus terhadap masyarakat. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Metro TV. Dalam Dialog Sumut hari ini kita akan membahas tema menguji demokrasi di tengah pandemi bersama dengan Komisioner KPU Kota Medan Divisi Parmas dan SDM Edi Suhartono dan pengamat politik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Faisal Rija. Selamat siang Bapak-bapak. Selamat siang, Pak. Untuk memulai dialog hari ini saya akan terlebih dahulu berbincang atau bertanya kepada Pak Edi. Pak Edi, apakah masih tetap optimis untuk melaksanakan pemilu atau pilkada khususnya Pilwako Medan di tengah pandemi COVID-19? Iya, kita semua jajaran di penyelenggara, khususnya di KPU Kota Medan tentunya optimis ya. Setelah kita kemudian kemarin 15 Juni mengaktifkan kembali jajaran kita ya, PPK, kemudian melantik PPS dan juga merekrut badan ad hoc, sekaligus melaksanakan tahapan-tahapan selanjutnya sebagaimana yang diinstruksikan oleh PKPU. Nah, PKPU 5 tahun 2020 jelas mengatur tahapan-tahapan itu semua. Dan hari ini kita sudah baru saja melaksanakan rekrut PPDP yang kemudian sekarang sedang berlangsung coklit terhadap para pemilih. Nah, optimisme ini sebenarnya penanda bahwasanya kita siap melaksanakan pilkada di tengah pandemi, tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan oleh PKPU kita sendiri dan juga pemerintah tentunya. Baik, KPU Medan optimis untuk melaksanakan pemilu di tengah pandemi COVID-19. Lalu apa yang akan dan sudah dipersiapkan untuk menghadapi pemilu nantinya? Iya, tadi saya katakan sejak 15 Juni ketika kita mengaktifkan kembali sebagai penanda tahapan pilkada untuk 9 Desember ini sudah dilanjutkan. Pertama itu mengaktifkan badan ad hoc kita, yakni PPK ya, kemudian melantik PPS yang sempat tertunda, kemudian melakukan rekrutmen terhadap petugas PPDP, dan kemudian melaksanakan rapid test ya, terkait dengan PPDP sebanyak 4.290 orang. Dan kemudian sejak 15 Juli kemarin sampai 13 Agustus nanti, PPDP ini melaksanakan coklit dari rumah ke rumah sebanyak 4.290 orang. Ini sedang berlangsung untuk memastikan tahapan ini memang sedang kita lakukan. Nah, selanjutnya tahapan-tahapan terkait dengan bimbingan teknis juga kita lakukan terhadap jajaran kita di PPK PPS supaya memastikan mereka memahami tidak hanya regulasi tapi juga apa yang akan dilakukan sebagai penyelenggara. Nah, ini akan kita laksanakan ke depan ini terkait dengan misalnya pemutahiran data ya. Nanti juga kampanye ya, verifikasi dan seterusnya. Ini tahapan sudah diatur sangat ketat di PKPU 5 tahun 2020. Baik, begitu. sudah dilakukan. Ini saat ini masih dalam tahapan PPDP untuk verifikasi ya. data pemilih. Benar. Saya lempar ke Pak Faisal. Pak Faisal, ini seperti apa pengamat melihat bahwa pemilu akan dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19? Ya, yang pertama saya membayangkan ya kebudayaan baru akan menjadi tren di penyesuaian di era pandemik ini. Tapi bayangan saya ini memang agak mengkhawatirkan, terutama
Yang saya maksud tuh begini, kalau kita dibatasi untuk melakukan pertemuan-pertemuan di era pandemi ini, maka yang harus dimaksimalkan adalah IT, digitalisasi, gitu kan. Nah, kalau kita kembali nanti kepada KPU, itu adaptasi terhadap kebiasaan-kebiasaan baru itu belum sepenuhnya tersosialisasi, gitu. Yang ini mengandaikan masyarakat itu juga belum begitu paham jadinya. Saya kasih contoh tuh begini, bagaimana pola kampanye kerumunan massa ya, rapat umum di ruang terbuka misalnya. Nah itu kan belum banyak diketahui gitu. Pola barunya seperti apa di dalam PKPU gitu. Kalau saya membayangkan mungkin ini akan menarik juga bagi kontestan-kontestan untuk mengembangkan kreativitas kampanye di dunia maya misalnya, di media-media baru gitu ya, sehingga ini bisa menjadi solusi untuk masyarakat tidak terjebak pada politik model lama, kerumunan massa yang memungkinkan klaster baru bagi penyebaran pandemik. Pak Faisal, ini kan pemilu dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Apakah ini menunjukkan adanya ketidakefektifan dari kepemimpinan pejabat sementara? Pejabat sementara wali seperti kota. Pejabat sementara yang saat ini dijabat PLT atau seperti apa? Sampai harusnya pemilu ini harus dilaksanakan di tengah pandemi. Ya sebenarnya ini kan memang kebutuhan penanggalannya ya. Memang ini distribusi kepemimpinan berkala dan memang sudah jadwalnya. Cuman karena pandemik ini memang tidak memungkinkan sehingga terjadi penundaan-penundaan. Nah sekarang ketika memang kebutuhan akan keberadaan pemimpin daerah, kepala daerah itu mendesak, maka penundaan tidak bisa terlalu dibuat lama begitu, karena konsekuensinya bisa lebih banyak lagi gitu. Baik, bicara soal ini kan kandidat-kandidat, tentunya di tengah pandemi COVID-19 ini sejumlah pengamat menganggap bahwa pandemi ini, pemilu di tengah pandemi akan menguntungkan kandidat petahana. Apakah Pak Faisal juga setuju dengan anggapan ini? Ya memang memungkinkan. Misalnya begini, rata-rata petahana itu kan sebagai ketua gugus tugas gitu kan. Nah misalnya nanti kampanye itu membutuhkan izin gugus tugas gitu kan. Nah ini kan rawan kan dipolitisasi kan. Makanya ada yang mengatakan pemilu di era pandemik ini menguntungkan petahana begitu, karena dia sebagai gugus tugas ketua satgas ya, gugus tugasnya. Nah selain itu PKPU itu saya tidak melihatnya, nanti ada kaitannya ya, boleh ditanya lagi nanti sama KPU. Itu ada kaitannya dengan bagaimana pola yang diatur di dalam penyelenggaraan pemilu nanti, yang itu memang benar-benar memaksimalkan keselamatan, kesehatan bagi masyarakat gitu. Baik. Kuncinya adalah protokol kesehatan untuk pelaksanaan pemilu di tengah pandemi COVID-19. Saya lempar ke Pak Edi. Pak Edi, apa yang menjadi kendala ketika saat ini kan sudah masuki tahapan coklit untuk pendataan sendiri? Iya, jadi begini, jadi menyambung dengan Bung Rija, jadi memang KPU sejak awal ketika melaksanakan tahapan pilkada yang tantangannya di era pandemi ini, memang salah satu perhatian kita adalah pilkada ini sukses, tentunya juga pilkada ini harus melahirkan katakanlah kesehatannya, dalam artian pilkada sehat dan pilkada sukses. Nah, konsistensi kita menerapkan protokol kesehatan ini terlihat dari semua tahapan. Kita tentunya tidak lepas dari koordinasi terus-menerus dengan gugus tugas COVID ya, itu pasti. Oleh karena itu dalam setiap tahapan kita selalu berkoordinasi. Nah terkait dengan misalnya PPDP sekarang ini, jadi kita pastikan protokol kesehatan itu diterapkan oleh jajaran PPDP pada saat mencoklit. Nah kalau ada PPDP kita yang berhadir di rumah-rumah warga ya, tanpa menggunakan protokol kesehatan, ini bisa disampaikan kita, bahkan kemudian warga bisa kemudian menolaknya begitu ya. Kenapa? Karena itu sudah protokol kesehatan yang memang sudah kita instruksikan supaya dipakai kan begitu. Baik. Ini untuk memastikan supaya kita sangat serius dalam menggunakan protokol kesehatan ini. Terkait dengan misalnya tahapan-tahapan selanjutnya termasuk kampanye nanti juga kita pastikan PKPU itu atau katakanlah nanti prosesnya juga mematuhi protokol kesehatan. Baik. Nah kegiatan sosialisasi juga misalnya kombinasi
daring ya, dengan pertemuan fisik itu masih memungkinkan kita lakukan. Baik, Pak Edi dan Pak Faisal, nanti kita akan bahas soal kampanye. Polanya seperti apa di tengah pandemi COVID-19. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin gabung bersama kami di Dialog Sumut, bisa menghubungi di nomor 0618003960. Sesaat lagi kami akan kembali. Anda kembali di Dialog Sumut dan kita lanjutkan lagi perbincangan bersama dengan Pak Edi dan juga Faisal Riza. Saya lempar dulu ke Pak Edi. Pak Edi, ini kan melihat bentuk kampanye nanti seperti apa sih di tengah pandemi COVID-19 jelang pilkada serentak. Karena kita tahu bahwa kampanye ini umumnya mengundang kerumunan massa sehingga kita bisa mengantisipasi penyebaran COVID-19. Ya. Jadi memang di dalam PKPU nantinya yang sekarang sedang disiapkan untuk mengatur tahapan kampanye ini di September nanti itu ya. Nah, kita pastikan memang sekali lagi protokol kesehatan itu harus kita terapkan, termasuk dalam nanti mencegah misalnya kerumunan massa itu. Ini PKPU memastikan bahwasanya model kampanye nanti itu tetap mesti menggunakan, katakanlah memungkinkan pertemuan ya, tapi dengan jumlah yang terukur ya. Baik. Seperti misalnya tetap menggunakan jarak dan kemudian jumlah yang bisa hadir di pertemuan tersebut. Ini memudahkan juga bagi kita untuk melaksanakan tertib ya. Tertib dalam rangka kampanye nanti. Karena kan para pihak akan melakukan, misalnya Panwas juga akan melakukan pengawasan dan juga pihak keamanan dan sebagainya. Jadi memang konsistensi kita menerapkan protokol kesehatan di semua tahapan termasuk sosialisasi. Sosialisasi juga kita masih memungkinkan sosialisasi yang sifatnya virtual. Baik. Juga kemudian pertemuan fisik, tapi dengan catatan jumlah dibatasi dan kemudian tetap mengatur jarak dan menggunakan katakanlah protokol kesehatan lainnya yang memang diharuskan. Apakah nanti akan ada kampanye dalam jaringan? Iya, memungkinkan. Iya, memang akan ada kampanye dalam jaringan menggunakan media sosial dan sebagainya. Begitu. Bang Faisal, ini menanggapi hal tersebut seperti apa? Ya, kita menunggu saja ya bentuk-bentuk ide itu. Tapi bisa nggak diadaptasi secara cepat? Saya kasih contoh begini. Apakah kita nanti akan banyak menerima bentuk-bentuk kampanye di media sosial dan itu bisa dilihat dalam regulasi misalnya? Bagaimana juga problem pengawasannya gitu. Karena pada periode-periode yang lalu, ketika musim kampanye sudah berakhir, orang-orang masih main di media sosial dan Bawaslu tidak punya mekanisme apapun untuk memberi sanksi atau memberi apapun ya terhadap kenyataan itu. Nah, sekarang ini kan ketika pandemik ini memaksa kita untuk beradaptasi pada dunia digital, orang-orang akan banyak berkampanye di media-media baru, Facebook, WhatsApp, dan seterusnya itu. Dan kita masih belum melihat bagaimana penyelenggara pemilu dalam hal ini, misalnya mengawasi atau memberikan regulasi bentuk-bentuk kampanyenya seperti apa. Kalau nanti soal hoax dan seterusnya itu kan, sebagaimana kita tahu pada pemilu sebelum-sebelumnya, Bawaslu atau penyelenggara pemilu itu juga kewalahan untuk mengatasi itu. Gitu. Artinya harus ada regulasi yang mengatur jika kampanye dilakukan dalam jaringan di tengah pandemi COVID-19. Iya, periodically misalnya masanya seperti apa gitu. Baik, Pak Edi, ini kan sudah disampaikan. Lalu seperti apa? Adakah nantinya bentuk peringatan yang diberikan kepada pasangan calon jika ada pelanggaran saat kampanye di tengah pandemi COVID-19 yang sudah dikoordinasikan kepada stakeholder terkait? Iya, tentunya nanti ketika PKPU terkait dengan kampanye sudah ada ya secara ini, tentu kita akan rakor, mengundang para pihak, termasuk teman-teman Panwas, untuk memastikan peran para pihak ini terkait dengan proses pelaksanaan kampanye ini betul-betul dilaksanakan. Yang lalu-lalu juga akan begitu, cuman sekarang ini eranya pandemik, harus ada memang protokol kesehatan yang harus diacukan begitu. Nah, jadi ini memang sosialisasi termasuk rapat koordinasi ini penting kita lakukan terkait dengan pelaksanaan kampanye nantinya. Kenapa? Karena supaya jangan nanti ada yang merasa katakanlah dirugikan begitu ya. Baik. Nah, kita pastikan juga teman-teman di pengawasan Panwas itu juga melakukan kerjanya untuk melakukan pengawasan baik yang di kampanye di media sosial kan begitu. Ini ranah mereka. Nah, kita pastikan juga protokol kesehatan sebagaimana komitmen kita untuk diterapkan di semua tahapan termasuk kampanye ini bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya begitu. Baik, kita tahan dulu Pak. Kita harus sapa dengan penelpon kita yang sudah bergabung dengan Pak Bahtiar dari Medan. Bapak, selamat siang. Selamat siang.
Pak, boleh disampaikan apa yang ingin ditanyakan dan apa yang ingin disampaikan? Enggak, ini kira-kira metode apa oleh KPU supaya politik uang ini jangan terjadi begitu. Baik. Metode-metode KPU itu bagaimana untuk mengarahkan masyarakat Kota Medan? Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Batiar. Saya langsung saja lempar ke Pak Edi. Pak Edi, ini bagaimana menanggapi hal tersebut, adanya politik uang di jelang pemilu di tengah pandemi COVID-19? Iya, saya pikir praktek politik ini sebenarnya nanti bagian ranahnya katakanlah teman Panwas, tapi sederhana saja. Kalau memang itu terjadi di masyarakat, jadi dilaporkan saja, kan begitu kan? Karena ini memang bagian dari katakanlah proses pengawasan partisipatif yang memang harus diterapkan oleh masyarakat. Ada teman-teman di Bawaslu melakukan pengawasan, tapi kemudian akan memang lebih real ya, lebih ideal kalau kemudian masyarakat juga yang misal menyaksikan itu juga melakukan katakanlah yaitu pelaporan dan sebagainya. Tentunya ini salah satu langkah efektif untuk memutus mata rantai money politik tersebut, saya pikir begitu. Baik, Bang Faisal, ini kan tantangannya seperti apa sih nantinya dapat terlihat selama kampanye di tengah pandemi COVID-19, di mana kampanye ini sendiri dibagi dalam 2 fase selama 71 hari sesuai dengan PKPU yang diterbitkan. Ya, kecenderungan baru akan muncul kan gitu, sesuai dengan keadaan yang kita ketahui bersama. Salah satunya lagi selain yang tadi kita bicarakan adalah terkait pertanyaan Pak Bahtiar tadi. Itu bentuk-bentuk money politik akan bertransformasi, misalnya pakai e-pay dia, pakai electronic pay itu kan. Banyak sudah aplikasinya gitu. Nah, itu kan bagaimana regulasi membaca ini. Itu maksud saya ketika kita melihat regulasi yang tersedia itu memang belum merekam penuh atau beradaptasi lebih banyak terhadap situasi-situasi yang bakal muncul di era pandemik ini, di pemilu kada ini gitu. Berarti harus ada strategi untuk mengatur adanya potensi-potensi di tengah pandemi COVID-19. Iya, budaya politiknya kan baru, dari money politik yang cash misalnya bisa jadi dia e-pay atau pakai aplikasi apa. Baik. Gitu. Baik, kita akan lanjutkan sesaat lagi, dan pemirsa bagi Anda yang ingin tergabung di Dialog Sumur boleh menghubungi di nomor 061 8003 9630. Sesaat lagi kami akan kembali. Anda kembali lagi di Dialog Sumur dan kita akan lanjutkan Dialog Sumur bersama dengan 2 narasumber saya. Saya akan langsung bertanya kepada Pak Edi. Pak Edi, ini melihat pemilu di tengah pandemi COVID-19, lalu bagaimana penerapan protokol kesehatan nantinya yang akan dilakukan KPU Kota Medan, mengingat bahwa Medan ini saat ini berstatus zona merah penyebaran COVID-19. Baik, jadi memang dari awal kita memang sudah memastikan bahwasanya melaksanakan tahun pilkada di era pandemik ini memang tidak gampang. Oleh karena itu, rapat koordinasi kita menyertakan gugus tugas COVID dalam setiap kegiatan kita, tahapan kita berkoordinasi itu penting. Termasuk para pihak tadi supaya menggunakan secara disiplin ya, konsisten protokol kesehatan ini. Bahkan di jajaran kita pastikan jangan katakanlah harus menggunakan ini dan tidak main-main, kan begitu kan. Baik. Oleh karena itu kita memastikan ketika memang pelaksanaan pilkada ini di tengah pandemik ini, protokol kesehatan menjadi sebuah keharusan. Ini nggak bisa ditawar-tawar lagi. Baik, tidak bisa ditawar. Iya, jadi saya bilang ketika nanti petugas-petugas kita hadir di rumah-rumah tanpa menggunakan itu, silakan dilaporkan ke kita. Bahkan kemudian ya untuk sementara jangan diterima, kan begitu. Jangan diterima jika tidak dilengkapi APD. Karena itu salah satu protokol SOP yang kita terapkan. Kita belikan kita adakan APD untuk mereka dalam rangka untuk digunakan, kan begitu. Tadi Bung Reza bilang persoalan budaya ya. Memang KPU sekarang selain melaksanakan sosialisasi tahapan demi tahapan, tapi juga kita melaksanakan sosialisasi dan edukasi tentang new normal itu. Baik. Jadi ini kan persoalan habit, persoalan kebiasaan baru yang tak gampang dibudayakan, di apa. Ini yang memang tantangan kultural jelas. Ini yang tugas tambahan juga bagi penyelenggara untuk melaksanakan tahapan ini di bawah, mengajak masyarakat menggunakan masker, menggunakan sarung tangan dan sebagainya. Ini salah satu yang memang akan kita sosialisasikan dan edukasikan pada saat kita turun ke bawah ya. Baik, sosialisasi berarti sudah dilakukan secara masif. Pak Edi, terkait dengan anggaran tentunya tak lepas dengan kebutuhan APD, belum lagi pelaksanaan pemungutan suara yang tentunya agak sedikit lebih lama karena dibatasi ini jumlahnya. Lalu seperti apa yang dilakukan terkait dengan masalah anggaran ini? Iya, pasca kemarin kita pengaktifan kembali memang ada revisi dan kemudian penambahan anggaran tentunya.
Ini penambahan anggaran terkait dengan misalnya APD yang memang cukup besar ya, anggaran untuk APD, karena memang ini di luar katakanlah yang sebelum kita ajukan, kan begitu ya. Baik. Nah ini memang konsekuensi logis ketika kita menambah alat pelindung diri ini menjadi salah satu yang cukup besar tambahannya ya kemarin ya, ada saya lupa tapi intinya ada di kemarin 69 ya, ini bertambah lagi mungkin sekitar tambahnya berapa miliar ya, tapi untuk APD saja itu cukup besar. Intinya APD di sini menjadi salah satu katakanlah bagian dari yang harus diadakan. Nah, sehingga kemudian pelaksanaan pilkada kita nanti ini memang betul-betul seperti saya bilang sehat ya, penyelenggara kemudian bisa melaksanakan tahapan ini dengan tanpa ragu-ragu ya, dengan menggunakan APD yang sudah ada, dan juga sukses tahapan ini menjadi salah satu parameternya itu tadi penggunaan protokol kesehatan tadi itu. Baik, protokol kesehatan, lagi-lagi protokol kesehatan. Bang Reza, seperti apa sih Anda melihat potensi yang hoax di tengah pemilu, di tengah pandemi COVID-19 ini? Seperti apa prediksinya? Ya, karena orang-orang terkonsentrasi untuk banyak-banyak memperhatikan dunia media baru, ya tentu itu sarangnya informasi yang berseliweran gitu ya, macam-macam yang otoritas kebenarannya belum tentu masih mungkin diperdebatkan. Mungkin lebih besar juga tentang hoax gitu. Nah, ini juga terkait dengan diskusi kita tadi selanjutnya, bagaimana mekanisme pengawasan untuk melihat penyebaran informasi, karena memang orang-orang sekarang memang sedang mengarah beradaptasi pada budayaan digital tadi gitu, lebih banyak bermain di situ. Di pembelajaran sekolah aja orang sudah main daring-daring gitu ya. Baik. Nah, saya berharap budaya politik kita yang baru ini itu bermakna atau terrealisasi secara positif, bukan negatif. Gitu. Selain hoax ini, Bang Reza, tentunya yang perlu kita cegah adalah klaster baru di pemilu. Ini nanti apa langkah yang bisa disarankan? Nah, itu tadi kan kita belum lihat banyak ya, belum banyak mendengar tentang presentasi yang diajukan oleh KPU. Misalnya, apakah penyelenggara sampai di bawah itu punya asuransi misalnya gitu? Kalau dia nanti misalnya terjangkit atau terpapar COVID kemudian meninggal misalnya, itu bagaimana skemanya? Kalau itu tidak diperhatikan kan artinya standar kita mengamankan pemilu ini atau menyehatkan pemilu ini termasuk penyelenggaranya itu juga harus terlihat di anggaran kan gitu. Baik. Adaptasi anggarannya sebenarnya kan itu perjalanan-perjalanan dinas teman-teman itu kan itu dikurangi. Nah, itu bagaimana penyesuaiannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan di era pandemi ini yang banyak menggunakan aplikasi daring gitu. Itu kan nggak terlihat di anggarannya penyelenggara pemilu gitu. Baik. Jadi bagi saya untuk hal-hal yang fundamental seperti itu tidak bisa kan sekedar ide bagus gitu. Dia harus termaktub di dalam regulasi sehingga orang-orang bisa melihat itu sebagai satu peraturan. Satu lagi, misalnya kalau nanti teman-teman Panwas ini atau penyelenggara pemilu ya, apakah kalau calon itu melanggar protokol itu sama dengan melanggar ketentuan KPU atau tidak kan gitu? Baik. Itu kan belum lagi yang harus kita debatkan. Pak Edi, boleh ditangkap ini? Seperti apa? Iya, jadi begini, memang ketika kita konsisten menggunakan protokol kesehatan ini memang include nanti itu. Jadi temuan Panwas juga salah satu yang melihat itu. Baik. Itu otomatis nanti pada saat kampanye juga ini untuk lebih pasti ya. Ketika teman-teman atau katakan para pihak yang katakanlah terlibat di situ, tentunya kalau tidak menggunakan protokol kesehatan itu akan jadi temuan atau katakanlah pengawasan dari teman-teman Panwas. Itu sudah bisa pastikan. Baik. Nah, terkait dengan tadi yang dibilang Bung Reza tadi memang persoalan media. Ini kita dengan sekarang ini tren ya, ada daring ini memang sangat terbantu atau digitalisasi. Nah, kita pastikan juga kita beradaptasi juga dengan katakanlah era digital itu. Sehingga tahapan-tahapan ini termasuk nanti kampanye, termasuk sosialisasi, kita akan mengkomunikasikan virtual dan pertemuan-pertemuan memang bisa pertemuan fisik tapi dengan tetap menerapkan protokol social distancing tadi. Namun pengawasan juga harus diterapkan secara masif. Terakhir saya lempar ke Bang Faisal. Korea Selatan sukses
menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi COVID-19. Apa yang bisa kita petik dari penyelenggara pemilu di Korsel? Ya banyak. Ini kan soal kebudayaan, ya, soal disiplin, kemudian kesadaran tentang kesehatan, gitu ya. Nah, yang gitu kita berbeda kan, gitu. Kemudian bagaimana tanggapnya pemerintah mereka, misalnya melakukan mitigasi, gitu kan, edukasi kepada masyarakatnya, gitu. Nah, yang itu nanti pada gilirannya saya nggak tahu ya teknisnya bagaimana, misalnya penganggaran di sana apakah benar-benar peka terhadap adaptasi ini, gitu, kebiasaan ini, itu saya nggak tahu persis. Tetapi secara struktur makronya, sosiologis, kulturalnya, kita bisa mempelajari, gitu ya, walaupun kita berbeda beberapa hal, gitu. Yang penting adalah bagaimana kesadaran kita bersama untuk keselamatan dan kesehatan, itu ya prinsip utamanya dalam penyelenggaraan ini, itu termaktub di dalam regulasi. Bagi saya itu sih. Kalau nggak termaktub ya kita repot juga, gitu. Artinya harus ada regulasi dan mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan pemilu di tengah pandemi COVID-19 harus ditingkatkan dan terjalin. Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas informasinya sudah bergabung bersama kami di Dialog Sumut, dan pemirsa kita akan masih menunggu seperti apa nanti pelaksanaan pemilu di tengah pandemi COVID-19 agar antusiasme warga juga meningkat untuk mengikuti atau menguji demokrasi di tengah pandemi COVID-19. Dan demikianlah Dialog Sumut hari ini. Saksikan Dialog Sumut setiap Selasa dan Kamis pukul 13.30 lewat waktu Indonesia Barat. Saya Nana Maribuan beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.